Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah jalan menuju kepada kemurnian iman percaya kepada Kristus. Pada umumnya, seluruh umat manusia di kolong langit ini hanya senang bila menerima apapun yang sifatnya baik-baik. Kemudian bila diperhadapmukakan pada hal yang buruk, maka ia pasti menolak dan marah. Seperti itulah sikap istri Ayub. Namun Ayub menjawab istrinya dengan mengatakan, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Jalan pikiran istri Ayub adalah jalan pikiran banyak orang, yaitu tujuan dari kita orang yang beriman percaya kepada Kristus adalah agar hidup diberkati, khususnya berkat fisik atau jasmania saja. Jika kehidupan kita secara jasmani tidak tambah baik setelah beriman percaya kepada Tuhan Yesus, lalu apa artinya dan gunanya beriman percaya kepada Kristus? Ternyata setelah kita hidup sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini, kita tetap saja mengalami penderitaan, bahkan mungkin lebih berat dari apa yang dialami orang lain. Jadi apakah hal itu berarti sia-sia saja diri kita sebagai pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus ini? Rasul Petrus mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Sekalipun saat sekarang ini kita mengalami hidup menderita, akan tetapi bergembiralah akan hal itu. Mengapakah hal itu bisa terjadi? Apa alasan kita bisa bergembira? Jawabannya adalah pada 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, di mana suatu hidup yang penuh pengharapan, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita dijanjikan hidup yang kekal itu sebagai hal yang akhirnya tujuan iman kita adalah beriman percaya kepadanya. Oleh karena itu, sekalipun sekarang kita menderita, janganlah kita pernah kecewa atau putus asa dan menganggap beriman percaya kepada Tuhan Yesus itu sia-sia. Sampai berjumpa muka dengan Tuhan Yesus nanti kelak, walaupun kita masih akan menjalani penderitaan di dunia ini, namun kita harus sadari bahwa sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus adalah bahwa semuanya itu sebagai jalan menuju kemurnian iman percaya kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Tanpa adanya suatu penderitaan, sesungguhnya tidak akan muncul iman percaya yang murni. Ketika kita sedang mengalami hidup menderita, maka saat itulah Tuhan Allah Bapa kita sedang menguji iman percaya kita. Hasilnya akan tampak apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi berkat Tuhan saja. Jika kita bersikap seperti istri Ayub yang hanya menginginkan berkat-berkat Tuhan saja secara lahiriah, maka kita adalah pribadi orang yang gagal iman percaya kita kepada Kristus.
Marilah kita mohon kekuatan dan keteguhan iman percaya tetap kepada Kristus, supaya apabila kita saat ini sedang menghadapi penderitaan dari dampak apapun juga, termasuk sakit penyakit yang kita sedang alami akibat pandemi COVID-19 dan penyakit manapun juga sekarang ini, yakinlah dan berpeganglah terus dengan erat kepada tangan kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saja benar terjadi bahwa penderitaan itu diizinkannya terjadi guna supaya iman percaya kita kepadanya semakin kuat, teguh, dan bertumbuh dengan baik. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa ketika kami mengalami penderitaan akibat apapun juga, termasuk akibat sakit penyakit, seperti halnya akibat pandemi COVID-19 sekarang ini, maka sesungguhnya maksud dari semuanya itu ialah untuk membuktikan tentang kemurnian iman percaya kami kepada Kristus, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, apabila kami sungguh-sungguh tetap mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus untuk bekerja menguasai diri hati kami semua. Kami hendak serahkan akan segala perawatan untuk kebutuhan kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun juga, termasuk akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Kami yakin dan percaya dan berserah kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin.